Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya dari Universitas Tarumanegara. Sekarang ini sedang semester terakhir. Ini adalah tugas studi saya dengan tema Urban Dialogue, dan proyek ini berjudul Umbrella Renewal Project. Pertama-tama yang saya lakukan yaitu tempat saya ini berada di Moerangke, tepatnya pada strip jalan yang berada pada Pasar Ikan. Pertama-tama yang saya lakukan di sini yaitu saya menginvestigasi keseharian yang terjadi pada strip jalan Moerangke tersebut. Di sini kegiatannya itu biasanya berlangsung pada malam hari, dan juga strip ini sangat ramai dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang, dan juga kegiatan pedagang-pedagang yang membawa barang-barang bawaannya. Kemudian pada strip ini juga banyak sekali pedagang-pedagang ikan yang berjualan dengan membatasi antara kelapaknya itu menggunakan payung-payung yang dijajarkan pada jalan tersebut. Kemudian dari keseharian ini saya menemukan ada keseharian yang menurut saya itu paling unik, yaitu terdapat beberapa pengamen anak-anak yang setiap hari itu dia mengamen pada kawasan tersebut. Tetapi uniknya di sini pengamen tersebut tidak meminta kepada pembeli-pembeli yang berada pada kawasan, tetapi mereka itu biasanya mendatangi pedagang-pedagang ikan yang sedang sepi. Jadi kalau ada pedagang ikan yang lagi tidak ada pembeli, didatangi oleh anak-anak pengamen, yang anak-anak tersebut kemudian meminta ikan pada pedagangnya. Proyek saya ini didasari oleh teori everyday yang oleh the research group of the new everyday life. Yang saya lakukan di sini, saya membuat mapping. Jadi yang pertama itu keadaan everyday life pada kawasan Pasar Ikan Moerangke itu, saya membuat keadaan di mana payung-payung para pedagang itu disusun secara linear pada jalan strip tersebut. Dan yang kedua, di sini terdapat ada 3 agent, yaitu penjual, pembeli, dan juga pengamen ikan. Jadi di tengah keseharian ini ternyata terjadi sebuah dialog, yaitu antara ikan, musik, dan juga pengamen. Dan saya mencoba menawarkan sebuah program yang dapat menguntungkan antara pengamen dan juga penjual ikan tersebut. Saya mencoba untuk dapat menampung seluruh kegiatan. Jadi saya membuat sebuah ruang yang dapat menampung seluruh kegiatan dari penjual ikan tersebut, namun juga bagaimana untuk dapat meningkatkan eksistensi dari pengamen anak-anak tersebut. Ini proyek yang saya buat. Ini suasana yang bisa ditampilkan seperti ini. Jadi saya membuat diagram skenario konsep, yaitu pada awalnya itu anak-anak mengamen kepada penjual yang sedang sepi. Jadi di mana ada penjual-penjual yang sedang tidak laku pengunjung, lalu didatangi oleh pengamen anak-anak, dan anak-anak itu meminta ikan kepada penjual. Namun semakin hari pedagang merasa rugi akan hal tersebut, karena hal itu dianggap sangat mengganggu. Dan di sini saya membuatkan skenario bagaimana jika anak-anak itu dipakai untuk membuat untuk memberikan keuntungan juga kepada penjual.
Lalu saya menaikkan anak-anak tersebut agar lebih dapat terlihat oleh orang banyak. Dan kemudian anak-anak tersebut dapat bernyanyi dengan mempromosikan dari ikan si penjual tersebut. Dengan promosi yang dilakukan oleh anak-anak, maka lapak tersebut dapat didatangi oleh pembeli-pembeli, dan juga kemudian setelah selesai penjual akan memberikan upah kembali kepada si pengamen anak-anak, sehingga di sini antara pengamen dan juga penjual akan sama-sama merasa untung. Kemudian bentuk desain yang saya dapatkan ini, saya mengambil bentuk dari existing, yaitu sebuah payung yang mewadahi lapak-lapak penjual ikan. Kemudian saya memecah elemen-elemen payung tersebut dan mengkomposisikannya kembali menjadi seperti bentuk ini. Ini suasana yang terjadi di sini. Jadi wadah ini dapat mewadahi kegiatan dari payung yang lama, dengan ditambah kegiatan mengamen di atasnya, dan anak-anak dapat mengamen di situ seperti yang dapat dilihat di sini. Ini aksononya. Jadi dari ruang yang saya tampilkan di sini itu dapat tetap menampung kegiatan-kegiatan penjual, seperti ruang untuk memotong ikan atau mencuci ikan. Kemudian terdapat juga timbangan ikannya. Kemudian saya juga memberikan papan nama di sini, karena kalau payung yang lama itu hanya dibedakan, payung 1, payung 2 itu merupakan lapak mereka. Ini potongannya dan juga lapak. Kemudian dananya seperti ini. Ya, terima kasih, sekian fasilitas saya. Terima kasih Jessica. Untuk presenter berikutnya, Kelvin juga dari Untar, mungkin bisa langsung segera presentasikan karyanya, dan nanti akan ada snack, minuman, dan makanan yang akan masuk. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kalau mau mengambil bisa di belakang, dan sambil di pintu ya, sambil nanti bisa kembali lagi sambil mendengarkan presentasi yang sedang berlangsung. Yang untuk persingkat waktu, Kelvin. Selamat malam semuanya, nama saya Kelvin Wiratama, saya dari Universitas Tarumanegara. Judul proyek saya di semester 7 ini namanya Kampung Lapis Ikan Asin. Nah, Kampung Lapis Ikan Asin itu apa sih gitu loh? Kampung Lapis Ikan Asin merupakan sebuah tanggapan saya terhadap fenomena yang ada di kawasan saya ini, yaitu kawasan pengolahan hasil perikanan tradisional yang ada di Muara Angke. Inilah kondisinya, yaitu mereka mengangkut ikan dengan gerobak, mereka mengerikannya masih dengan secara tradisional, dan mereka masih menggunakan bantuan cahaya matahari. Kualitas seperti ini, kualitas ini pun masih ada sampai sekarang, dan ini seluas sampai 5 hektar, sekitar 5 hektar. Dan sayangnya ini semuanya ini akan hilang, semuanya akan digusur. Menurut rencana sih tahun ini akan digusur, akan digantikan menjadi rumah susun 8 lantai untuk para nelayan. Nah, di semester ini kami juga diharapkan untuk mengaplikasikan sebuah teori, sebuah metode survei, yaitu namanya
kayak untuk meneliti everyday-nya mereka gitu loh. Loading. Kira-kira dari permasalahan-permasalahan yang ada yaitu akan adanya penggusuran mereka, dan mereka selain itu juga ada permasalahan pemukiman mereka. Setiap tahunnya pemukiman mereka itu semakin berkembang sampai ada satu sisi mereka reklamasinya sendiri dengan menggunakan sampah untuk dibangun perumahan-perumahan mereka. Tapi emang nggak ada solusi untuk mereka gitu. Sebenarnya udah ada, yaitu dengan membangun rumah susunnya. Cuma rumah susun ini masih rumah susun standar seperti biasa, yang menurut saya itu rumah susun ini kurang baik untuk menjawab sebuah permasalahan yang ada spesifik yang ada di sini, yaitu masalah PHPT pengolahannya ini. Nilai-nilai seperti ini, nilai-nilai yang ada yaitu seperti komunikasi mereka setelah pada saat mengeringkan ikan, nilai sosial mereka, nilai-nilai itu semuanya akan hilang dan diganti menjadi sebuah industri yang lebih menggunakan mesin. Dari permasalahan pemukiman tersebut dan dari masalah penggusuran yang akan ada di PHPT ini, saya membrainstorming gitu, bisa gak sih itu semua itu digabungkan menjadi satu? Bisa gak masalah-masalah ini tuh menjadi satu kayak ide perancangan dengan mengadopsi sistem horizontal kampung mereka tetap ada, tapi huniannya tetap vertikal dan ada pengolahan hasil perikanan tradisional. Dan hal ini menjadi sebuah proyek saya yang namanya Kampung Lapis Ikan Asin. Nah, desain skimnya pertama seperti ini. Terdapat sebuah PHPT yang landed. Mereka landed karena mereka membutuhkan cahaya matahari. Kemudian saya mencari lost space, itu space yang terbuang mereka. Ketika mereka mengeringkan ikan, ada sebuah space besar yang ada di bagian atasnya. Dan kenapa nggak menggunakan hal itu aja gitu loh, menurut saya. Akhirnya kenapa nggak diangkat, dan akhirnya di bagian bawahnya dimasukkan perumahan mereka, sehingga menjadinya sebuah konsep awalnya itu bagian atas merupakan PHPT, bagian bawah merupakan hunian yang bisa sampai 1.400 jiwa yang dapat menampung seluruh yang ada pemukiman yang ada tersebut. Kemudian dari konsep awal ini saya bergerak ke matching konsep. Iya, Tata. Nah, matching konsep ini pertama mereka membutuhkan dibagi-bagi menjadi beberapa sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, dan saya coba menaikkannya itu menjadi tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh si nelayan oleh pejalan kaki, yaitu 5 lantai. Setelah ditinggikan 5 lantai, ada permasalahan yaitu matahari tidak bisa sampai ke titik-titik tengah koridor-koridor tersebut. Kemudian saya coba mengecilkannya. Tapi pada saat pengecilannya terjadi masalah di bagian atas karena akan semakin mengecil PHPT-nya. Kemudian saya mencari form yang optimum, yaitu seperti ini, seperti hampir piramid, dengan dikoneksi dengan rem seluruh lantai ini. Kenapa dengan rem? Saya ingin mengextend jalan mereka. Jadi mereka nggak usah kayak parkir motor dulu untuk ke lot-lot rumah mereka. Cuma mereka bisa aja parkir motor di depan lot rumah susun mereka dengan menggunakan rem. Dan mereka pun juga bisa gerobak-gerobak kaki 5 juga bisa masuk ke kampung vertikal ini. Dan di ini saya juga menyediakan fasilitas-fasilitas seperti balai warga, masjid, tempat ibadah, puskesmas, dan sekolah. Dan konsep rumahnya ini merupakan rumah tumbuh. Jadi yang saya sediakan di proyek ini ialah infrastruktur utamanya, yaitu dalam hal ini ialah toiletnya yang warna hijau. Toiletnya pertama itu merupakan kayak basicnya. Setelah itu kalau misalnya mereka mempunyai uang, mereka bisa membuat pertama mungkin kamar tidur dan dapur saja. Terus ketika misalnya nelayan yang cowok mempunyai istri, akhirnya mereka mungkin bisa membuat ruang tamu, dan akhirnya mungkin menjadi usaha mereka di bagian depan, warteg, warung, dan lain-lain usaha mereka. Dan ini semua saya biar mereka sendiri yang mendesainnya, biar mereka sendiri yang mengcustomizenya sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Kira-kira seperti ini dari lantai dasarnya. Ini fasilitas utamanya 2, balai warga, puskesmas, dan masjid.
Kemudian di sekelilingnya ini merupakan pasar tradisional yang untuk menjual barang-barang hasil ikan-ikan tersebut dan hasil-hasil lainnya. 2. Kemudian ini juga pulau-pulau rumah. Dan itu yang tengah itu merupakan area bersama mereka. Yang sebagai ini juga digunakan sebagai loading dock untuk si truk ikan. Ini lantai 2 juga semuanya terhubung dengan ram. Kira-kira bagian dalamnya seperti ini sih. Jadi mereka juga masih bisa seperti kampung seperti biasanya. Di depan teras mereka bisa ngobrol-ngobrol, di depannya ada motor juga. Dan bagian bawahnya seperti pasar seperti ini kira-kira. Nah, kira-kira potongannya seperti ini. Jadi ini rumah yang mereka customize sendiri sesuai dengan mereka, keinginan mereka. Ini void service, dan itu bagian mukanya jembatan-jembatan penghubung antar tower, dan di bawah merupakan bagian pasar dan bagian komunal untuk mereka. Dan itu tower itu merupakan lift yang untuk mengangkut ikan-ikan ke atas untuk dilakukan pengeringan. Ini kira-kira bagian depannya, dan material depannya pun digunakan. Saya berusaha untuk sesuai dengan rumah-rumah mereka banyak kan memakai kayu dan bambu. Mereka punya keahlian khusus untuk merangkai-rangkai bambu juga. Jadi dalam hal ini saya coba untuk membuat mereka juga terlibat dalam pembangunan fasadnya. Jadi mereka mempunyai sense untuk memiliki dari kampung ini. Yang tadi bagian koridornya, ini bagian belakangnya. Jadi mereka mungkin bisa menjemur pakaiannya. Saya membebaskan mereka untuk ini milik mereka, kampung ini milik mereka yang menjaganya. Yang saya sediakan awalnya ada infrastrukturnya saja. Ini kira-kira bagian depan itu rumah susun Buddha Suci samping sebelahan. Nah, ini kira-kira jadi bagian atasnya ini merupakan pengeringan ikan, beberapa tower, dan bagian tengah itu merupakan titik pusatnya. Kemudian dari sini dia disebar ke masing-masing tower untuk pengeringan, dan akhirnya kembali lagi ke tower awal untuk diturunkan lagi. Seperti ini kira-kira itu bagian tengahnya, fasadnya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih Kelvin. Mungkin kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dari 3 presenter kita tadi, dari Kelvin, Jessica, dan juga Edwin. Silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sambil saya sedikit cerita, volume sendiri gitu, itu salah satunya satu wadah atau komunitas yang saya gagasi bersama juga dengan teman-teman mahasiswa. Dan tahun lalu kami sudah melakukan 3 kali presentasi desain, dan banyak teman-teman yang sudah ikut juga mempresentasikan karya-karyanya, dan juga